insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqatul karim. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah dan taufiknya jualah sehingga pada subuh hari ini kita dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati kecil kita. Karena tidur ini di sisi Allah Subhanahu wa taala mati kecil. Setelah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melangkahkan kaki kita untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu panggilan azan tadi dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memenuhi panggilan tersebut. Ini sebenarnya suatu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang pada diri kita sehingga Allah gerakkan hati kita untuk datang ke masjid. Betapa banyak manusia, orang-orang di sekitar sini. Mungkin ratusan, tetapi inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula aku menyampaikan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu ini manusia yang paling mulia, ciptaan Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia pada saat kelahirannya, mulia pada saat kehidupannya, mulia pada saat kematiannya, dan mulia pada saat dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana manusia ini bangun dari tidurnya, maka terbagi dari dua golongan manusia. Golongan pertama yaitu adalah yang membawa bendera iman. Sedangkan golongan kedua yaitu membawa bendera setan. Siapa yang membawa bendera iman dan siapa yang membawa bendera setan? Yang membawa bendera iman adalah yaitu begitu bangun dari tidurnya dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu bangun ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Setelah itu dia ambil air wudu, salat 2 rakaat. Maka itu dikatakan orang yang begitu bangun dari tidur dia ingat Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia membawa bendera iman. Sekarang golongan kedua yang membawa bendera setan, siapa dia? Yang membawa bendera setan adalah begitu bangun dari tidurnya dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat adalah dunianya. Yang dia ingat pekerjaannya. Yang dia ingat ladangnya, sawahnya. Yang dia ingat tokonya. Yang dia ingat seluruh perkara-perkara keduniaannya. Jadi begitu bangun dari tidurnya, begitu dia ingat pekerjaannya. Malahan dia ingat pasarnya, begitu bangun, tidak ambil air lagi, langsung dia ke tokonya. Langsung dia ke pasarnya. Maka itulah yang membawa bendera setan. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi subuh hari ini kita telah membawa bendera iman. Dibuktikan dengan setelah kita bangun tadi, kita baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amata wa nusur. Setelah itu kita melangkahkan kita datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kaya raya sebenarnya. Kaya raya sebenarnya. Apa saya katakan kaya raya? Dalam suatu hadis dikatakan, rakaatul fajri khairud dunya wa fiha. Salat sunat subuh 2 rakaat ini lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Berarti kita telah mendapatkan satu dunia. Ini salat sunatnya saja. Bagaimana dengan salat wajibnya? Salat wajib dilakukan lagi secara berjamaah di masjid. Dalam hadis dikatakan, kalau kita salat sendiri di rumah ini, pahalanya 1. Tetapi kalau kita salat di masjid, pahalanya 27. Berarti kita telah mendapatkan lagi 27 dunia beserta isinya. Berarti salat sunat tadi 2 rakaat 1 dunia kita dapat. Salat lagi salat wajib dirasa berjamaah derajat 27 derajat kita dapat, berarti dapat lagi 27 dunia beserta isinya. Masya Allah, berarti 28 dunia. Belum lagi setelah itu kita duduk lagi dalam suatu majelis.
Majelis membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ayat dikatakan, barang siapa memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Sar, kepergianmu untuk menuntut satu ayat dari kitab Allah lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Dan kepergianmu untuk menuntut satu bab ilmu dapat diamalkan atau belum dapat diamalkan lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Masya Allah. Ini luar biasa Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ini, kita di sini mungkin ada sekitar 20 orang saja. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ini ada suatu malaikat yang bila mana majelis ini majelis bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada suatu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil daripada orang-orang ini, para malaikat. Wahai para malaikat, kau berkumpul di sana ada di suatu majelis membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka saling memanggil itu malaikat. Maka seandainya kita bisa lihat ini, maka bersab-sab malaikat ini di masjid ini sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam majelis membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pada suatu saat baginda Rasulullah SAW ini mengadakan suatu majelis beserta sahabat seperti kita lakukan pada saat ini. Maka tiba-tiba ada yang datang dari dalam majelis tersebut. Begitu si fulan ini datang, maka Rasulullah SAW melihat, memandang kepada si fulan tersebut. Dahinya berkerut melihat daripada si fulan tersebut. Dahinya berkerut. Wajahnya ini agak usah. Tapi begitu si fulan tersebut ini duduk dalam suatu majelis yang dibicarakan besar Allah Subhanahu wa taala beserta sahabat, maka selesai majelis ini dilakukan, maka tadi si fulan tersebut meninggalkan daripada majelis tersebut. Begitu si fulan meninggalkan daripada majelis tersebut, maka Rasulullah SAW tersenyum-senyum melihat daripada si fulan tersebut. Masya Allah. Maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini kami lihat engkau ini ada sesuatu yang tidak biasa yang kau lakukan, seperti hari-hari biasa. Apa itu? Pada waktu si fulan tadi datang ini, kami lihat engkau ya Rasulullah, cemberut dahimu. Cemberut dahimu ya Rasulullah. Berkerut dahimu. Melihat daripada si fulan tersebut. Tetapi begitu si fulan ini duduk, mendengarkan daripada pembicaraan iman, pembicaraan amal, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, setelah si fulan tersebut meninggalkan daripada majelis yang kita lakukan setelah ditutup dan doa para majelis, maka engkau tersenyum-senyum melihat daripada si fulan tersebut. Ada gerakan apa ya Rasulullah? Maka apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa begitu si fulan tadi datang dalam majelis kita ini, hitam pekat saya lihat dadanya. Saking banyaknya dosanya. Karena Rasulullah SAW dapat melihat daripada panca inderanya. Saking banyaknya dosanya, hitam pekat saya lihat dadanya. Saking banyaknya dosanya. Kata begitu dia duduk dalam majelis ini membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang bicarakan perhal pentingnya agama dan usaha atas agama. Maka begitu dia ditutup dan doa para majelis pengampunan, maka seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi pada subuh hari ini. Insyaallah setelah nanti ditutup majelis ini, maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita duduk dengan bersungguh-sungguh bahwa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tadi ini ke masjid ini ada karena dorongan iman. Ada orang imannya ini kecil. Ada orang imannya sedang, ada orang imannya besar. Kalau orang imannya ini kecil, maka dorongan untuk mendorong jasadnya untuk berbuat suatu amal juga kecil. Tetapi kalau dorongan iman seseorang ini sedang, maka dorongan untuk membuat suatu amal juga sedang. Tapi kalau dorongan iman seseorang itu tinggi atau besar, maka
menggerakkan jasadnya untuk berbuat suatu amal juga besar. Jadi ulama kita mentafsirkan begini, bahwa iman ini bagaikan uang. Bagaikan uang. Ada orang yang punya uang 10.000. Ada orang yang punya uang 100.000. Ada orang yang punya uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Kalau orang yang punya uang 10.000, kira-kira apa yang bisa dia beli? Daya belinya kurang. Paling-paling bisa membeli nasi kuning 1 bungkus, telur sepotong. Kalau punya uang 10.000, kalau 100.000, nah mungkin dia bisa beli nasi kuning untuk seluruh keluarganya yang ada di rumah. Kalau 1 juta, semakin tinggi daya belinya. Nah, kalau 10 juta mungkin bisa sudah membiayai keluarganya selama 1 bulan. Dan mungkin juga sudah bisa menyekolahkan anaknya, tapi belum bisa beli rumah. Nah sekarang kalau dia punya uang 100 juta, semakin tinggi daya belinya. Begitu juga kalau punya 1 miliar, kalau dia punya 1 miliar, selain juga untuk bisa kebutuhan keluarganya, juga sudah mampu dia bisa beli rumah. Masih tipe 36 yang bisa dia beli kalau 1 miliar. Mungkin bisa kendaraan, motor yang bisa dia beli. Tapi kalau dia punya uang 100 miliar umpamanya, nah maka semua dia bisa beli. Bisa membiayai sekolah anaknya, sudah bisa untuk kebutuhan keluarganya yang agak enak sedikit. Sedangkan itu dia sudah bisa beli rumah, mungkin tipe 70 atau tipe yang di atas dari itu, atau sudah bisa dia membeli mobil. Tapi belum bisa dia untuk mungkin biaya-biaya yang lebih tinggi dari itu. Tapi kalau dia punya uang umpama 1 triliun, segala-galanya dia bisa beli. Apalagi kalau 100 triliun, segala-galanya dia mampu tuh. Jadi begitulah iman. Iman ini ada orang imannya iman 10.000. Iman 10.000 ini apa yang bisa dia lakukan? Yang bisa dia lakukan, paling-paling bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Tapi belum mampu menggerakkan jasadnya untuk berbuat suatu amal-amal agama. Nah sekarang kalau orang punya iman 1 juta, nah dia sudah mampu mungkin sholat, tapi baru sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Baru sholat Idul Fitri. Karena mampu menggerakkan jasadnya, karena iman ini semakin tinggi dia, nilainya semakin besar. Nah kalau dia umpama sudah iman 10 juta, sudah naik dah sedikit. Hanya mampu dia mungkin sholat, sudah mampu Idul Fitri, Idul Adha tadi, mungkin baru sholat Jumat. Baru 1 minggu 1 kali dia bisa melakukan sholat. Tapi kalau dia imannya ini, iman 100 juta, mungkin dia sudah mampu sholat. Selain mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi sudah mampu sholat, tapi masih sholat di rumah. Jasadnya belum mampu, ini imannya tadi belum mampu menggerakkan jasadnya untuk ke masjid. Karena imannya masih, boleh dikata sedang-sedang saja. Tapi kalau imannya kira-kira 1 miliar, ini sudah mampu menggerakkan jasadnya untuk datang ke masjid. Sholat 5 waktu. Sudah mampu menggerakkan jasadnya untuk datang ke masjid. Tapi belum mampu dia mungkin sholat tahajud. Belum mampu dia sholat duha. Belum mampu dia amal-amal agama yang lain. Tapi kalau dia mempunyai iman 1 triliun atau 10 triliun, segala-galanya dia bisa buat. Masya Allah, sudah mampu dia tadi sholat berjamaah di masjid, sudah mampu sholat duha, sudah mampu sholat tahajud, sudah mampu sholat witir, sudah mampu baca Quran, sudah mampu dia naik haji, sudah mampu dia bersedekah, sudah mampu dia bangun masjid, umpamanya, sudah mampu dia, dan sudah mampu segala-galanya. Itulah iman. Jadi iman ini semakin tinggi iman seseorang, semakin dapat menggerakkan jasadnya untuk berbuat suatu amal. Maka kita dapat menilai seseorang. Jadi sebenarnya kita dapat dari gerakan-gerakan daripada sehari-harinya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala.
Jadi perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah perkara agama. Jadi perkara agama lah seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Karena dengan agama ini insya Allah dapat menyelamatkan manusia di dunia sementara ini dan akhirat selama-lamanya. Tidak tanggung-tanggung Allah utus nabi dan rasul. Yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul saja. Tetapi sebenarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka permukaan bumi ini kurang lebih 124.000 anbiya. Dari 124.000 anbiya ini 313 diantaranya berpangkat rasul. Dan seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Karena dengan agama ini insya Allah, bila mana agamanya baik, imannya baik, amalnya baik, insya Allah dapat menyelamatkan dirinya di dunia sementara dan akhirat selama-lamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara agama. Ada suatu riwayat. Pada suatu saat, sewaktu bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini berguncang dengan dahsyatnya. Begitu bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini berguncang dengan dahsyatnya. Begitu bumi ini berguncang dengan dahsyatnya pada waktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah tidak ada yang lebih hebat dari penciptaan bumi?" Maka pada saat itu Allah ciptakan gunung. Pada saat Allah ciptakan gunung ini, maka bumi ini berhenti berguncang karena dipasang oleh gunung. Maka malaikat tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah tidak ada lebih hebat daripada penciptaan gunung?" Maka Allah ciptakan besi. Di mana besi ini dapat menghancurkan daripada gunung. Maka malaikat tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah tidak ada lebih hebat daripada penciptaan besi?" Maka Allah ciptakan api. Api ini dapat melelehkan daripada besi. Maka malaikat tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah tidak ada yang lebih hebat daripada penciptaan api?" Maka Allah ciptakan air. Karena air ini dapat memadamkan daripada api. Maka malaikat tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah tidak ada penciptaan lebih mulia daripada penciptaan air?" Maka Allah ciptakan daripada angin. Begitu seterusnya. Maka setelah itu malaikat tanya lagi, "Ya Allah, apakah tidak ada lebih hebat daripada penciptaan angin?" Maka Allah katakan ada, yaitu seseorang yang berbuat suatu amal atau bersedekah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita katakan amal agama. Seseorang yang berbuat satu amalan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada penciptaan bumi, lebih mulia daripada penciptaan gunung, lebih mulia daripada penciptaan air, api, angin dan lain-lain sebagainya. Malah lebih mulia daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Itulah iman. Jadi satu amal agama lebih hebat daripada segala-galanya. Maka dikatakan tadi salat sunat subuh saya 2 rakaat lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Jadi satu amal agama lebih mulia daripada dunia besertanya. Itulah iman. Jadi nilai iman ini daripada Allah Subhanahu wa taala sangat berharga. Satu orang beriman lebih baik daripada seluruh orang kafir yang ada di muka permukaan bumi ini. Satu orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada seluruh orang kafir. Jangankan satu orang beriman, satu perbuatan orang beriman lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu tadi sholat sunat subuh lebih baik daripada. Jadi orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan dalam surat Al-Fatihah, sekecil-kecilnya iman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Jadi ini surga nanti Pak, di hadapan di akhirat nanti ini yang paling kecil itu adalah 10 dibalas dengan 10 kali dunia. Bagaimana kalau kita iman besar? Maka sahabat ini dikatakan ini, maka dikatakan ini usaha para nabi, usaha para anbiya bukan usaha atas
benda-benda, akan tapi usaha atas iman. Bila mana agama ini wujud pada diri manusia, maka benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan. Bila mana agama ini wujud pada diri seorang hamba, maka benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan. Sebagai contoh, sahabat. Sahabat ini imannya sempurna, amalnya sempurna, maka dikatakan benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan. Pada suatu saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Terjadi gempa bumi di Madinah pada saat itu. Pada waktu terjadi gempa bumi di Madinah, maka Umar hanya menghentakkan kakinya ke bumi. Wahai bumi, bila mana engkau bergerak, berguncang karena Allah SWT, silakan. Tapi kalau engkau berguncang karena dirimu, saya tidak butuhkan engkau. Maka dia hentakkan kakinya ke bumi 3 kali. Maka berhenti berguncang di bumi. Masya Allah. Ulama kita katakan, di Madinah ini tidak akan lagi terjadi gempa bumi sampai datangnya hari kiamat. Karena kekuatan iman daripada Umar bin Khattab tadi. Jadi ini sahabat. Contoh lagi. Pada suatu saat Abu Waqqas. Saat Abu Waqqas ini beserta rombongannya pada suatu saat disuruh untuk pergi berdakwah, untuk menyebarkan agama. Tapi sampai di pinggir laut, dia mau menyeberang. Tidak ada perahu, tidak ada kapal. Maka apa yang dilakukan oleh Sa'ad Abu Waqqas pada sebagai pimpinan rombongan? Wahai seluruh pasukan, mari kita sholat 2 rakaat. Setelah dia sholat 2 rakaat, maka selesai sholat 2 rakaat, maka seluruh pasukannya disuruh naik ke ontanya atau kendaraannya masing-masing. Setelah itu Sa'ad Abu Waqqas memimpin daripada pasukan tersebut. Setelah itu dia memacu dia punya kendaraan dan berjalan di atas air tanpa sedikit pun basah daripada kuda-kuda semua. Dan sampai dia ke seberang. Tidak ada basah sedikit pun anunya. Jadi berjalan di atas air, tapi di atas air. Masya Allah. Karena imannya sahabat sempurna, amalnya sempurna, maka benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan, dapat diperintah oleh Allah, dapat diperintah oleh sahabat. Iman sempurna, amal sempurna. Contoh lagi. Pada suatu saat Ali bin Abi Thalib pulang dari medan pertempuran. Tanya istrinya Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, ada makanan di rumah? Dia bilang tidak ada. Apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib? Dia tidak pergi ke pasar atau kemana, tapi karena imannya sempurna, dia pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid, ambil air wudu. Setelah itu salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, dia pergi pulang ke rumahnya. Wahai Fatimah, sudah ada makanan? Dia bilang belum ada. Apa yang dia lakukan lagi? Dia kembali ke masjid. Dia bilang mungkin belum beres saya punya ini. Salat ini belum beres. Dia perbaiki sahirnya salatnya, batinnya salatnya. Mungkin istinjanya tidak beres. Mungkin uduknya belum beres. Mungkin karena dalam satu riwayat dikatakan 3-4 kali dia sudah ke masjid. Maka begitu yang keempat kalinya dia pulang, wahai istriku, sudah ada makanan? Dia bilang itu ada pabrik kisaran gandum, penggiling gandum di belakang rumah. Nah itu berputar dengan sendirinya, tanpa ada yang mengisi daripada gandumnya, maka dia berputar dan mengeluarkan gandum. Ali bin Abi Thalib lihat, wah berputar terus ini, kalau tidak dihentikan ini banjir daripada di situ gandum. Maka apa dilakukan Ali bin Abi Thalib? Dia buka itu kisaran gandum, penutup kisaran gandum tadi. Maka berhenti berputar ini gandum. Maka keesokan harinya, maka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kemarin saya pulang dari medan pertempuran. Ya? Maka tidak ada makanan di rumah. Maka apa yang kau lakukan? Saya salat 2 rakaat, pergi ke masjid. Sekitar 3-4 kali saya perbaiki, sahirnya salat, batinnya salat, saya perbaiki. Maka sekitar 3, maka pulang ke rumah, maka apa yang terjadi? Dia bilang ada kisaran gandum di belakang rumah, itu berputar. Dan tidak ada yang mengisi gandum, dan gandumnya mengeluarkan gandum dengan sendirinya. Karena saya takut kebanjiran di situ, maka saya buka kisaran gandum, maka dia berhenti berputar. Maka apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seandainya engkau tidak membuka daripada penutup kisaran gandum itu, maka dia akan berputar sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah. Itulah iman. Jadi kekuatan iman ini
dapat menggerakkan jasa seseorang untuk berbuat suatu amal dan penuhi Allah Subhanahu wa taala seluruh daripada kebutuhan-kebutuhannya. Ada juga orang bilang, yaitu kan sahabat langsung dapat menggemblengan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi ini Pak, kalau kita ikuti daripada tuh sahabat, ikuti pada Nabi, sunnah-sunnah Nabi, insya Allah kita juga dapat melakukan seperti itu. Kalau sampai saya contoh saja ini, saya pernah pada saat dulu saya awal-awal saya keluar duluan 40 hari, keluar 40 hari tahun 2008 salah, sama-sama pakai ini 3 hari keluar 3 bulan, setelah itu keluar 40 hari ke Kendari itu hari. Orang-orang tua kita katakan, dia bilang ya minimal kita ini punya uang kalau keluar Kendari 40 hari sekitar 1,5 juta, karena 750.000 untuk disimpan untuk keluarga untuk 40 hari. Kita kalau keluar begini Pak, ada disimpankan untuk keluarga, bukan keluar begitu saja. Jadi simpankan untuk keluarga 750.000 dan 750.000 untuk dipakai untuk keluar jalan Allah selama 40 hari, termasuk transportasi dan biaya-biaya makan kita. Saya ini lagi 3 hari, lagi 4 hari belum ada apa-apa, belum ada keuangan di kantong, belum ada tapat istilahnya. Tapi ajib 2 hari sebelum saya berangkat, saya punya adik ada yang menikah. Maka saya ambil saya punya jas di lemari. Begitu saya ambil saya punya jas, Masya Allah, saya masukkan saya punya tangan di kantong, ada uang 700.000 rupiah. Masya Allah. Entah saya pernah simpan atau tidak, yang jelas ada uang 700.000 rupiah. Maka saya bilang, Masya Allah, saya sudah berangkat. Tapi saya bilang belum cukup. Karena ini baru untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan keluarga yang lain. Tapi ajib lagi, Masya Allah, 1 hari sebelum berangkat, karena saya minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sekali mau berangkat untuk memperjuangkan agamamu, untuk memperbaiki diri saya, Allah. Di hari kedua, di hari 1 hari sebelum berangkat, maka ada saya punya nasabah yang telepon. Saya dulu Pak kerja di perbankan Pak, jadi ada saya punya nasabah yang telepon, Haji, kesini ke rumah, saya punya utang, saya mau bayar. Saya bilang, utang apa? Saya tidak pernah kasih pinjam ke uang. Dia bilang, ada dulu, pernah kita, ya, saya pinjam wanta 1 juta. Dia bilang, kebetulan baru ada uangku ini. Masya Allah. Jadi begitu saya ke sana, saya bilang, tidak pernah saya kasih pinjam, kita lupa. Jadi pokoknya singkat cerita, maka dikasih uang 1 juta itu. Saya bilang berangkat, maka itu ya Allah. Jadi ini Pak, kalau kita sungguh-sungguh ini menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, periman kita insya Allah selesaikan seluruh masalah-masalah kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha para nabi, usaha para anbiya ini adalah usaha atas agama. Bagaimana agama ini wujud pada diri kita? Kalau agama ini wujud pada diri kita, insya Allah benda mati, benda hidup dapat ditaklukkan, seluruh kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita tamsilkan begini. Kalau kita tanam padi, pasti ada rumput yang tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, tidak mungkin ada padi yang tumbuh. Artinya apa? Kalau agama yang kita tuntut, agama kita wujudkan pada diri kita, insya Allah dunia mengikut. Tapi kalau dunia yang kita tuntut, agama tidak mengikut, dunia belum tentu kita dapatkan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah Pak, sama-sama kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Agak jamaah gerak sebenarnya ini keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan ada untuk memperbaiki iman. Bukan untuk memperbaiki iman orang lain, untuk memperbaiki iman kami. Karena iman ini harus diusahakan. Usaha atas iman. Sahabat ini kadangkala, sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, pada suatu saat kumpul-kumpul bersama sahabat.
Maka imannya para sahabat dikatakan ini sudah tinggi Pak, tapi kadang-kadang Rasulullah katakan, begitu sahabat kumpul-kumpul, dia katakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Maka sahabat tanya, kaifa jadi iman ya Rasulullah, bagaimana kami tingkatkan iman kami? Maka Rasulullah katakan, assiru min qauli la ilaha illallah. Assiru ini bukan dia bilang asikru, assiru min qauli la ilaha illallah. Bicarakan kepada Allah Subhanahu, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah kalimat la ilaha illallah. Artinya kita dakwakan, kita usahakan. Sedangkan uang juga begitu. Kalau uang ini mau ditingkatkan, caranya usaha atas uang, usaha atas uang. Maka kita usahakan, kita bekerja. Begitu juga iman, kalau tingkatkan iman maka usaha atas iman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka jamaah gerak ini sebenarnya untuk memperbaiki iman-iman. Sambil juga mengajak saudara-saudara kita yang ada bersama-sama untuk memperbaiki iman. Karena dengan usaha atas iman ini, insya Allah iman-iman kita akan bertambah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup sampai sekian penyampaian saya. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ada salahnya adalah akibat keterbatasan ilmu saya miliki. Karena saya dalam tahap belajar Pak, terus terang. Dalam tahap belajar, ya dibimbing oleh Rasulullah SAW. Dulu saya tidak ada, maksudnya dasar agama saya, tapi berkat ikut-ikut dengan jamaah, alhamdulillah, ya sudah bisa meningkatkan iman sedikit. Ya, maka saya mengajak kepada orang tuaku yang ada di sini, tokoh-tokoh masyarakat yang di sini, saudara yang ada di sini, mari kita Pak, cicipi ini usaha agama ini. Semoga dengan mencicipi usaha agama ini dapat meningkatkan iman-iman kita. Subhanallah wa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.